Setelah banjir besar melumpuhkan wilayah Jabodetabek pada tahun 2020, banjir besar kembali melanda wilayah ini pada awal Maret 2025. Banjir parah ini menenggelamkan permukiman, jalanan, dan fasilitas publik. Kali ini, Bekasi menjadi wilayah yang paling parah terdampak banjir. Kejadian ini bukanlah yang pertama kali terjadi, namun intensitas dan dampaknya terlihat semakin parah dari tahun ke tahun. Cuaca ekstrim dan tingginya curah hujan di sepanjang daerah aliran sungai, terutama di wilayah hulu sungai, ditengarai menjadi faktor utama pemicu banjir parah di wilayah Jabodetabek pada awal Maret 2025. Pemerintah pun melakukan modifikasi cuaca untuk meminimalisir resiko terjadinya bencana banjir. Namun, banjir adalah bencana ekologi yang tidak hanya disebabkan oleh faktor alam seperti cuaca ekstrim, tapi juga disebabkan perilaku manusia yang merusak keseimbangan lingkungan. Dalam rapat bersama dengan Komisi 5 DPR RI, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan, bencana banjir yang melanda wilayah Bekasi beberapa waktu lalu tidak sepenuhnya disebabkan oleh cuaca ekstrim. Menurutnya, banjir yang cukup parah itu juga dipengaruhi oleh faktor perubahan lingkungan, sebab intensitas curah hujan di wilayah Bekasi ketika banjir terjadi tidak setinggi pada tahun 2020 silam. Kondisi cuaca di bulan Maret bahwa ternyata dari data dan fakta yang kami lihat dari satelit tanggal 3 Maret yang lalu sebelum banjir adalah awan-awan itu ada 3 gerombolan yang berbahaya yang terus kami gencarkan peringatan dini. Gerombolan pertama itu yang jatuh di Jawa Barat, awan hampir memenuhi seluruh provinsi Jawa Barat. Kedua di Lampung dan Palembang, ketiga di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dan Barat. Nah, yang paling besar di nomor 3, disusul nomor 2, dan terakhir yang paling kecil di nomor 1. Tetapi banjirnya yang paling dahsyat justru di nomor 1. Dan curah hujan di nomor 1, contohnya Bekasi, itu curah hujannya jauh lebih rendah daripada, jadi peta sebelah kanan Bekasi itu coba ditunjuk yang warna merah, itu curah hujannya sekitar ini peta yang sebelah kanan ya, 141 ya, 141. Sebelumnya tahun 2020 itu 236. Tapi banjirnya justru yang curah hujannya lebih rendah, banjirnya sampai ke atap. Yang saat itu curah hujannya sampai 236, banjirnya tidak setinggi itu. Jadi ini menunjukkan bagaimana lingkungannya yang telah berubah dan barangkali juga tata kelola airnya, karena nampak sekali dari peta ini. Sungai Cilengsi dan Sungai Cikeas adalah 2 sungai penting yang mengalir di wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua sungai ini merupakan bagian dari sistem daerah aliran sungai atau DAS yang lebih besar, yaitu DAS Kali Bekasi. Aliran kedua sungai ini akhirnya menyatu dan membentuk Sungai Bekasi yang kemudian mengalir ke Laut Jawa. Sungai Bekasi memiliki peran penting dalam mengalirkan air dari wilayah hulu di wilayah Bogor ke hilir di Bekasi dan Jakarta. Bencana banjir yang terjadi di Bekasi terkait erat dengan sejumlah masalah di sepanjang aliran sungai ini, termasuk penyempitan badan sungai, tingginya laju sedimentasi, dan alih fungsi lahan yang secara serampangan dilakukan secara masif baik di daerah hilir maupun di daerah hulu sungai. Kawasan puncak di wilayah Bogor dan Cianjur memegang peranan penting dalam siklus hidrologi di wilayah Jabodetabek. Sebagai daerah resapan air, kawasan ini seharusnya berfungsi sebagai penahan air hujan sebelum mengalir ke sungai-sungai di hilir, termasuk Sungai Cikeas dan Kali Bekasi, serta 13 sungai lain yang mengalir melewati Jakarta. Kawasan Puncak dan Cianjur juga berfungsi sebagai daerah resapan air yang mengendalikan ketersediaan air tanah dan air permukaan untuk wilayah Jabodetabek. Kawasan ini juga dikenal dengan objek wisata alamnya yang menjadi daya tarik pariwisata. Namun, laju pembangunan di wilayah ini justru mengancam daya dukung lingkungannya. Ironisnya, sejumlah infrastruktur yang mengancam lingkungan ini justru dimiliki oleh pemerintah. Ini kita lagi di areal rekreasi apa sih namanya? Rekreasi Ibis ya, dikelola oleh BMD Provinsi Jawa Barat.
PT Jaswita. Ya. Kemudian Pak Kasat, silakan berikan penjelasan. Ini izinnya berapa? Ya, izinnya diajukan 4.800 meter persegi kolam bersih. Nah, terus yang dikerjakan? Dan yang dikerjakan sampai dan tahun kemarin itu menjadi 15.000. 15.000 berarti sudah nambah 11.000. Ya, kemudian dilakukan penindakan oleh Pemda Kabupaten Bogor bersama kami. Peringatan sudah, Pak? Sudah melakukan peringatan kemudian pemanggilan. Diminta bongkar sendiri sudah? Iya. Dan Tetapi rencananya akan membongkar sendiri yang di Oke. luar ketentuan. Udah, karena tidak dibongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini. Ya, Siap. bantu Pak Wakil Bupati, Siap. pimpinan DPRD Bogor, Pak Bupati juga sudah bantu mengarahkan Pak Bupati, untuk dukung Pak Gubernur. dukung kita bongkar karena ini menimbulkan problem bagi lingkungan. Dan saya tidak segan-segan walaupun ini adalah PT-nya, PT BUMD Provinsi Jawa Barat, untuk berikan contoh pada siapapun bahwa yang melanggar ya harus ditindak. Walaupun itu adalah lembaga bisnis, lembaga usaha BUMD milik Provinsi Jawa Barat. Kita kasih contoh pada seluruh warga di Jawa Barat. Ya. Terima kasih. Ada alatnya? Maksud ada alatnya? Dapat salah. Siap, kita mulai bongkar hari ini. Sederet faktor lain seperti banyaknya sampah di sungai, alih fungsi daerah resapan air menjadi bangunan, longgarnya rencana tata ruang wilayah, buruknya sistem drainase, serta infrastruktur pengendali banjir yang tak berfungsi optimal. Meski mafhum dianggap menjadi pemicu banjir, namun terkesan tak ditangani dengan sepenuh hati. Fenomena bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya telah menjadi permasalahan pelik sejak wilayah ini bernama Batavia pada masa kolonial. Bencana banjir bahkan telah menjadi persoalan manusia penghuni wilayah ini sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar abad ke-5 Masehi. Hal yang sebenarnya lumrah terjadi karena bentang alam pembentuk wilayah Jakarta dan sekitarnya sejatinya adalah lembah sungai yang berbentuk dataran banjir. Dataran yang terbentuk dari proses pengendapan material subur yang dibawa oleh sekitar 13 sungai yang mengalir melintasi wilayah ini, dari daerah hulu di pegunungan wilayah Bogor hingga ke Laut Jawa.